Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. 1500 tahun yang lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah selalu mengingatkan kita sebagai umatnya agar kita lebih berhati-hati, jangan sampai kita memiliki sifat-sifat yang bertentangan dengan fitrah manusia. Di antara larangan keras yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salasun muhlikatun. Ada 3 perkara yang amat sangat merusak atau membinasakan. 3 perkara yang sangat membahayakan diri manusia. Maka sudah sepantasnya sebagai orang yang bertakwa, di antara kewajiban kita harus selalu berusaha menjaga sekaligus meningkatkan ketakwaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah lebih berhati-hati. Jangan sampai ketiga perkara yang membinasakan ini ada dalam diri kita. Apa yang pertama? Nabi mengatakan yang pertama adalah syuhun mutar. Sifat kikir yang amat sangat berlebihan. Kemudian yang kedua, wa hawa muttaba'un, hawa nafsu yang diikuti. Dan yang ketiga, wa ijabul mar'i binafsi, kekaguman seseorang kepada dirinya sendiri. Pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, khatib akan membahas satu persatu secara ringkas 3 sifat yang amat sangat membahayakan, baik secara individu maupun secara kolektif, karena sifat-sifat ini amat sangat bertentangan dengan nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kata Nabi adalah syuhun muta'un, kekikiran yang sudah kronis. Karena sesungguhnya seseorang ketika memiliki sifat kikir, orang yang pelit itu secara tidak langsung dia tidak beriman kepada Allah, tidak percaya akan adanya balasan, serta tidak memiliki empati bahwa dalam setiap rupiahkah itu atau setiap harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya ada hak-hak orang yang tidak mampu. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, dan di antara harta-harta mereka ada kewajiban bagi orang yang meminta maupun orang yang tidak meminta-minta. Maka sudah seharusnya orang yang beriman menunjukkan nilai-nilai keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengedepankan sifat dermawan. Kikir atau bakhil itu merupakan satu penyakit kronis. Ketika seseorang merasa bahwa apa yang dimiliki itu berasal dari jerih payahnya, usaha kerasnya, maka dia akan semakin sayang dengan hartanya. Jangankan untuk diberikan kepada orang lain, untuk dirinya sendiri saja dibatasi. Maka pada akhirnya sifat kikir ini akan membinasakan seseorang, menambah tingkat stresnya, kemudian juga bisa menyebabkan kematian dalam penyesalan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memberikan motivasi kepada umatnya agar memiliki sifat dermawan.
Kata beliau, ma naqasat malun min shadaqatin bal yazda bal yazda bal yazda. Harta yang kalian keluarkan, yang kalian sedekahkan sama sekali tidak akan berkurang. Sedekah tidak akan mengurangi harta, bahkan dapat menambahkan keberkahan dan nilainya, bertambah, bertambah dan terus-menerus bertambah. Sebaliknya orang yang kikir menganggap bahwa ketika dia mengambil sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang berhak, orang yang tidak mampu, dia merasa seolah-olah hartanya berkurang. Maka semakin besar kekikiran itu terjadi pada diri seseorang, semakin tersiksa hidupnya. Begitu pula sebaliknya, kedermawanan itu akan menyebabkan hadirnya kebahagiaan. Seolah-olah ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain, orang yang senang, bahagia adalah orang yang menerima. Namun hakikatnya justru sebaliknya, orang yang lebih bahagia adalah orang yang memberi. Karena saat dia menyerahkan, memberikan sebagian dari harta yang dia miliki, disitulah ada ketenangan. Dia bisa melepaskan keterikatan yang secara fitrah manusia itu datang ke dunia tidak membawa apa-apa dan kembali kepada Allah juga tidak membawa apa-apa. Maka orang-orang yang beriman selalu ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala agar memiliki sifat dermawan dan menjauhi kekikiran. Karena kedermawan itu sesungguhnya bukan hanya untuk orang lain, melainkan hakikatnya akan kembali kepada diri sendiri. Oleh karena itu, sifat yang pertama yang dapat membinasakan yang berupa kekikiran ini harus kita jauhi dan harus kita tinggalkan. Sebab itu bisa membahayakan diri orang yang masih memeliharanya. Sebagaimana Fir'aun laknatullahi alaihi itu memiliki sahabat setia yang hidup sezaman dengannya, yaitu Qarun. Maka Qarun itu semakin diuji oleh Allah dengan kekayaan, semakin bertambah kekirannya, semakin bertambah pelitnya. Jangankan untuk keluarganya, bahkan untuk dirinya sendiri saja Qarun begitu berhati-hati dalam mengeluarkannya. Digambarkan di dalam Al-Quran, saking banyaknya harta kekayaan yang dimiliki oleh Qarun itu, inna mafatihahu la tanau bil usbati ulil quwah. Saking banyaknya sehingga siapapun yang memiliki kekuatan akan mengalami kesulitan untuk menghitung atau membawa harta kekayaannya. Tapi apa yang terjadi kemudian? Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Harta kekayaan yang begitu banyak itu, yang Qarun merasa semua itu hanya hasil dari jerih payahnya, ditenggelamkan oleh Allah dan tidak tersisa sama sekali. Dia meninggalkan dunia ini tanpa membawa sepeser pun dari harta yang dia miliki. Kemudian yang kedua, penyebab kebinasaan itu kata Nabi adalah wahawa muttaba'un, hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu itu ibarat seseorang ketika merasakan kehausan yang amat sangat dan tidak ada pilihan lain kecuali di depannya itu hanya ada air laut. Semakin dia minum semakin haus, semakin dia minum bukan semakin menghilangkan dahaga, tapi justru semakin menambah hausnya. Oleh karena itu, hawa nafsu memang tidak bisa dihilangkan dalam diri seseorang, akan tetapi hawa nafsu bisa dikendalikan. Dengan cara apa kita bisa mengendalikan hawa nafsu? Salah satunya adalah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap manusia itu pasti dibekali oleh Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada nilai-nilai positif, ada ketakwaan. Begitu pula ada nilai-nilai negatif, ada fujur. Keduanya saling berkonfrontasi. Ketika sifat takwanya itu yang lebih mendominasi, maka sifat-sifat fujurnya, hawa nafsunya bisa dikendalikan. Begitu pula sebaliknya. Termasuk keinginan apapun yang bersifat duniawi. Maka tidak heran Rasulullah sering mengatakan, laula ibnu adam wadiyan min zahabin ahabba iyakuna wadiyani walayam la'afahu illa turab. Di antara karakteristik manusia itu adalah menginginkan sesuatu yang lebih. Sudah punya satu pingin dua, sudah punya dua pingin tiga, dan seterusnya.
wa la yamla'afahu illa turab. Keinginan atau nafsu itu tidak akan mungkin bisa terhenti illa turab, kecuali setelah mulutnya disumbat dengan tanah, artinya sudah meninggal dunia. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat At-Takatsur ayat pertama, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan, berbangga-bangga, memiliki keinginan untuk mengumpulkan segala-galanya, itu sifat manusia, dan itu akan terus-menerus terbawa sepanjang hidupnya, hatta zurtumul maqabir, sampai dia mengalami kematian. Maka hawa nafsu harus dikendalikan, arahkan dalam jalur ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, penyakit yang amat sangat berbahaya yang tanpa disadari dialami oleh siapapun walaupun dia orang yang beragama. Apa yang ketiga? Kata Nabi, ijabul mar'u bi nafsihi, kekaguman seseorang terhadap dirinya sendiri. Kalau sudah sampai pada tingkat narsis atau NPD, ini sangat berbahaya, karena orang yang memiliki sifat NPD atau narcissistic personality disorder ini akan sangat susah melakukan introspeksi, amat sangat susah untuk bisa hidup bermasyarakat, karena memang dia menyadari bahwa seolah-olah dirinya yang paling benar sedangkan orang lain salah, seolah-olah dia yang paling superior, orang lain hanyalah junior atau bahkan tidak ada harganya, tidak ada nilainya sama sekali. Dan penyakit ini walaupun secara tidak langsung tidak ada larangan dalam Islam, tetapi bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratun minal kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang dalam dirinya terdapat benih-benih sifat takabur. I'jabul mar'i, bangga dengan dirinya sendiri. Secara tidak langsung dia tidak menganggap bahwa Allah itu yang memberikan segala-galanya, Allah yang maha sempurna, yang tidak bisa ditentukan dengan apapun, karena Allah memiliki sifat yang maha menghendaki. Oleh karena itu orang-orang yang memiliki sifat NPD ini secara tidak langsung membahayakan diri sendiri, bahkan juga membahayakan diri orang lain. Karenanya tiga perkara yang membahayakan ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, harus dihindari, harus dijauhi, dan diganti dengan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah menghindarkan tiga sifat yang membahayakan ini dalam diri kita dan menghiasi sifat-sifat yang melekat dalam diri kita dengan akhlakul karimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi wa ashabihi nujubir rasyad. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Al-Firdaus yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum khutbah Jumat yang kedua ini, kita tutup bersama dengan berdoa. Kembali khatib mewasiatkan kepada seluruh jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan cara berusaha membersihkan hati kita dari tiga penyakit yang dapat membinasakan. Walaupun kita merasa mungkin masih sedikit, belum terlalu kronis, justru kalau itu dibiarkan akan sangat berbahaya. Justru ketika masih kecil harus segera diobati, harus segera dibersihkan. Dengan cara apa?
Salah satunya adalah dengan melakukan tazkiyatun nafs, senantiasa mengembalikan semua urusan kita kepada Allah, bertaubat kepada Allah dengan taubat dan nasuha, dan memperbanyak mengingat kematian, berusaha untuk mengecilkan diri kita sekecil-kecilnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi yang tawadu, menjadi pribadi yang merasa bukan siapa-siapa dan tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan menyadari segala sesuatu hanya milik Allah, berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Mari bersama kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubati wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.